Baik, mohon izin Bapak dan Ibu Guru dan kepala sekolah, izinkan saya untuk memandu atau menjadi moderator dari acara presentasi dan lanjut pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Yang saya hormati Ibu Kasindawati selaku Kepala SDN 5 Gunung Agung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 5 Gunung Agung yang pada hari ini hadir. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan presentasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Pak Fadli. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita umat muslim yang diakui dan semoga mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Susunan acara akan saya bacakan. Yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah, dan acara kedua kita akan masuk ke dalam acara inti yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Fadli. Menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Untuk acara pertama yaitu sambutan kepada Ibu Kasindawati selaku kepala sekolah untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat yang tiada terkira, karena kita masih bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan tentang rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek yang kaitannya ini dengan pelajaran PJOK. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita melihat akhir-akhir ini memang di awal pembelajaran ini kita semua sibuk dihadapkan dengan siswa baru, sibuk dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan menjelang 17-an, dan sibuk dengan kegiatan kita sebagai guru pengajar. Kalau dikatakan bangga, saya memang cukup bangga karena guru-guru saya ini mengikuti kegiatan seperti pelaksanaan seleksi guru penggerak. Alhamdulillah, kalau semua sekolah mengikuti, ternyata mereka juga tidak lolos. Kalau sekolah kita lolos, berarti guru-guru saya memang betul-betul kemampuannya bisa diandalkan. Termasuk salah satu ini juga tentang guru PJOK kepada Pak Fadli sendiri. Tetapi hal itu tidak hanya sebatas itu, ya. Yang harus Bapak Ibu emban ke depannya itu memang berat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setelah selesainya nanti apa yang Bapak Ibu peroleh tentang sertifikat, ya, itu berat tanggungannya. Jadi harapan saya setelahnya nanti, setelah semua pelatihan selesai, baik yang CGP kemudian tentang PJOK sendiri, itu bisa diimbaskan ke sekolah secara maksimal. Jadi tidak hanya untuk Bapak Ibu pribadi, tidak hanya untuk
gengsi-gengsian sekolah, ya. Yang penting apa yang kita harapkan semua demi kemajuan sekolah. Jadi kalau lelah memang cukup lelah ya. Saya juga lelah, tapi ini kan lelah kita karena kita memang niatnya ibadah. Kalau kita berangkat kerja niatnya memang karena finansial, itu akan lelah. Berangkat sudah lesu. Nah, kembali ke kegiatan hari ini. Jadi RTL yang akan dilaksanakan rencana tindak lanjutnya ini mungkin saya sudah rubrik itu tentang program Jalan Sehat. Ya Pak Patri ya. Jalan Sehat ini akan rutinitas dilaksanakan setiap Jumat atau mungkin nanti setiap 2 minggu sekali kan. Itu nanti bagaimana pengaturannya, kemudian sistemnya seperti apa. Jadi anak itu kalau kita ajak jalan sehat bukan hanya sekedar jalan muter-muter nggak ada hasil. Maksud dan tujuannya apa ya. Jadi untuk anak dilatih misalkan untuk sambil jalan sehat, selain badan itu sehat, mengenal lingkungan sekitar, juga mungkin tentang melatih kesabaran ya, kesabaran untuk bapak ibu gurunya. Jadi ada tujuannya, jangan hanya asal program hari Jumat jalan sehat, jalan gitu saja. Tapi ada latar belakangnya seperti apa, maksud tujuannya apa, terus hasilnya seperti apa. Itu juga harus dirumuskan ke dalam hal tersebut. Kemudian harapan saya selaku kepala sekolah, semua guru itu bisa berkolaborasi. Jadi saya paham mungkin ada guru itu memang yang rajin sekali ya. Ada guru yang biasa-biasa saja juga ada. Ada guru yang memang yang penting saya ngajar, itu juga ada. Nah itu yang menilai bukan saya Bapak Ibu ya, tapi kembali ke diri Bapak Ibu sekalian. Saya ini sebagai guru sudah seperti apa ya. Nggak perlu pengakuan saya dapat sertifikat, saya jauh menjadi guru hebat, itu nggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana seperti yang sering kita lihat sekarang, guru yang dirindukan murid itu seperti apa itu. Jadi walaupun sertifikat kita banyak ya, bahkan mungkin kita jadi pembicara internasional sekalipun, tapi kalau tupoksi kita sebagai guru tidak maksimal juga nggak ada gunanya. Memang kalau memang mau berimbang jadi guru hebat, disayangi murid, untuk menjadi guru yang sempurna itu memang sulit ya. Seperti saya juga jadi kepala sekolah sempurna itu enggak ada ya. Tapi setidaknya kita bisa melangkah lebih baik kalau guru memang ya tupoksi tanggung jawab kita, karena urusannya juga dunia akhirat. Kita digaji itu bukannya tidak ada hitungannya di sana ya Bapak Ibu. Walaupun saya bukan ustazah, setidaknya walaupun gaji kita habis, semua habis, saya juga habis, tapi tetap kita semangat untuk melaksanakan tugas. Begitu pula yang masih membantu, yang honor, tetap semangat ya, Putri, Pak Polisi, Pak Rizky ya. Jadi tahu bagaimana yang terbaik diberikan. Jadi mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kasudawati selaku kepala sekolah. Acara yang kedua yaitu acara inti, yang dimana pemaparan atau presentasi dari Pak Fadli yang akan membahas tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Kepada Pak Fadli, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya Bu. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru hebat SDN 5 Gunung Agung. Langsung saja, sebelum saya memaparkan tentang rencana tindak lanjut atau RTL
proyek ini tidak serta-merta saya langsung membuat ini, karena di pembelajaran yang sebelumnya itu saya sudah merencanakan, kemudian saya juga sudah ngomong sama Ibu Kepala tempo hari ya tentang pembelajaran ini, dan saya akan mempresentasikan. Nah, yang di sini yang saya ambil adalah modal pendidikan gerak, yaitu berupa jalan sehat gembira. Lanjut Pak. Oke, yang pertama yaitu latar belakang visi SDN 5 Gunung Agung, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, program ini lebih fokus pada terwujudnya peserta didik yang berwawasan lingkungan. Maka dari itu, apa yang akan saya ambil dari sini itu adalah jalan sehat gembira yang berwawasan lingkungan. Fokusnya terwujudnya peserta didik yang berwawasan lingkungan. Salah satu misinya SDN 5 Gunung Agung yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, berkarakter, yang mampu memfasilitasi pelajaran sesuai minat dan bakat peserta didik. Kemudian SDN 5 Gunung Agung memiliki komunitas belajar, ya, guru-guru yang kece ya, yang beranggotakan ibu kepala sekolah, kemudian guru kelas dan guru mapel, guru penggerak daerah, ya, ada beberapa di sini termasuk SD 5 ini saya rasa paling banyak ya guru penggerak daerahnya di antara sekolah yang lain. Kemudian ada juga CGP angkatan 10 dan angkatan 11 yang sangat luar biasa, Pak Winarno, Pak Uyut, Pak Royji, ya. Komunitas ini yang selalu mendukung saya, mendukung semua program yang diselenggarakan oleh sekolah. Komponen profil pelajar Pancasilanya, yaitu bergotong royong, mendorong kepemimpinan murid, meningkatkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas, dan didukung oleh lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, itulah latar belakang yang dimiliki oleh SDN 5 Gunung Agung. Lanjut Pak. Kemudian lanjut ke tujuan program. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesegaran fisik. Dan yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan wawasan siswa melalui kuis yang ada pada setiap pos pada mata pelajaran PAI dan matematika. Nah, pada yang nomor 2 ini kita jalan sehat. Nanti kita tentukan rutenya ya, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian nanti kita kasih kuis ke setiap kelas ya, sesuai jenjangnya. Jadi kita enggak yang kelas 1 tapi dikasih soal kelas 6 kan kurang ini juga ya. Nanti sesuai dengan jenjangnya. Baik, kemudian lanjut. Capaian langkah-langkah dan hasil tujuan yang diharapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesegaran mental, kesegaran dan minat gerak peserta didik yang menyenangkan. Yang kedua, ini langkah-langkahnya. Kemarin saya sudah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah tentang program berbasis project, yaitu Jalan Sehat Gembira atau Jalan Sehat. Yang ketiga, guru berkolaborasi dengan siswa membuat kegiatan untuk mengadakan program Jalan Sehat. Nah, pada yang nomor 3 ini saya itu sering siswa itu, Pak ayo Pak jalan sehat, Pak ayo jalan sehat. Nah, kemudian dari sinilah tercetus proyeknya. Kenapa kok jalan sehat? Saya ingin melibatkan semua guru, berkolaborasi dengan guru, ya.
Jadi jalan sehat itu tidak cuma dapat olahraganya saja, tapi ada juga di mata pelajaran lain. Kemudian guru meminta umpan balik kepada siswa dan teman sejawat untuk menentukan jalur jalan sehat. Nah, seperti biasanya yang kita lakukan itu kan jalan sehat. Jalan sehat kita kan biar terlalu jauh. Nah, untuk jalur jalan sehat ini nanti bisa di terakhir kita bisa rumuskan ya jalurnya bagaimana. Kemudian di nomor 5 melakukan sosialisasi program ke semua guru SDN 5 Gunung Agung. Nah, saat ini yang saya lakukan melaksanakan program yang melibatkan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Nah, jikalau ini nanti programnya itu bisa kita laksanakan, akan kita laksanakan. Kemudian refleksi dan evaluasi jalan sehat itu nanti bagaimana refleksi dan evaluasinya ada tahapannya sendiri. Next Pak Resi. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, perencanaan, perizinan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi program jalan sehat gembira seperti yang sudah saya tuturkan di atas tadi. Kemudian program ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Jumat dan dilaksanakan selama 1 semester. Nah, pada poin 2 ini kita akan melaksanakan jalan sehat gembira ini setiap 2 minggu sekali atau setiap Jumat pertama, Jumat kedua baru kita melaksanakannya. Nah, kemudian program ini dilaksanakan selama 1 semester. Jikalau program ini baik, nanti Ibu Kepala Sekolah silakan dilanjutkan jika itu programnya terlihat baik. Nah, kemudian akan dievaluasi setiap 2 kali pelaksanaan dan bertahap. Nah, nanti ada rancangan evaluasinya di bawah. Dan dalam program ini berkolaborasi dengan guru kelas, guru PAI, dan operator sekolah. Nanti guru kelas kita siapkan kuisnya dan guru PAI, dan guru kelas itu juga selain menyiapkan kuis sesuai jenjangnya, juga mengatur jalannya kita jalan sehat ya, biar siswa itu atau peserta didik tidak bertabur. Nah, kemudian operator sekolah nanti minta tolong membuat video atau menyunting ya. Next Pak. Pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah ini dengan kata lain adalah aset. Aset di dunia pendidikan itu ada 7. Saya ambil beberapanya, yaitu SDN 5 Gunung Agung memiliki lingkungan yang asri dan udara yang sejuk. Di sini termasuk ke dalam aset lingkungan alam dan lingkungan ya. Kepala sekolah yang siap mendukung program ini masuk aset politik. Kemudian guru-guru yang ini siap berkolaborasi ini masuk di dalam aset manusia, dan peserta didik dengan berbagai potensi yang dimiliki ini juga masuk di aset manusia. Wali murid yang siap mendukung untuk mewujudkan program jalan sehat gembira. Nah, jadi beberapa aset sebenarnya ada 7 semua, tapi yang masuk di dalam kategori ini cuma ada kurang lebih 3 ya. Aset lingkungan, aset politik, aset manusia ya. Lanjut Pak. Nah, inilah rencana evaluasinya. Jadi evaluasi akan dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi pertama setiap 2 kali pelaksanaan. Jadi setiap 2 kali pelaksanaan nanti kita akan evaluasi apa kurangnya, harusnya bagaimana, mungkin seperti itu. Kemudian
evaluasi selanjutnya adalah di akhir semester. Nah, evaluasi terakhir itu nanti bagaimana program ini, apakah mau dilanjutkan atau mau bagaimana? Mungkin nanti bagaimana ibu kepala sekolah dan ibu guru dan peserta didik. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan peserta didik dan pengelolaan dokumentasi. Lanjut, Pak Rosi. Nah, ini di setiap program itu pasti ada tantangan dan bagaimana solusinya. Yang pertama, tantangan yang dihadapi adalah peserta didik yang tidak kompak dengan berjalan tidak sesuai dengan anggota kelasnya. Pada waktu berjalan kurang memperhatikan keselamatan, seperti tidak memakai sepatu, jahil pada teman, dan tidak mematuhi lalu lintas jalan. Nah, pada bagian tidak memakai sepatu ini nanti bisa kita tekankan setiap kelas itu diwajibkan pakai sepatu, tidak ada yang tidak pakai sepatu seperti itu. Nah, kemudian jahil pada teman, kita tekankan lagi bagaimana biar tidak jahil pada teman. Kemudian tidak mematuhi lalu lintas, jalan. Nah, ini nanti bisa minta tolong kolaborasinya juga waktu kita melaksanakan jalan sehat kita untuk wali kelas mengkondisikan siswanya, ya, kelasnya. Nah, kemudian rencana solusinya seperti yang saya utarakan tadi, selalu mengingatkan peserta didik tentang kekompakan, ketertiban di setiap anggota kelas dan melakukan bimbingan kepada peserta didik tentang bahayanya tidak memakai sepatu, jahil pada teman, dan tidak mematuhi lalu lintas jalan. Ya, mungkin banyak ya anak-anak yang masih suka bermain, suka bercanda sama temannya, tapi kan kita konsepnya jalan sehat. Kalau jahil sama teman nanti jongkok-jongkokan atau bagaimana, itu kan sangat bahaya. Next. Oke. Ini ada quotes, pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, untuk saling mencintai. Dari pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya Muhammad Lukman Fadli dari SDN 5 Gunung Agung, PKG PJOK kelas 4 dari wilayah Lampung. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Fadli yang sudah menyampaikan pemaparan. Kaki apa Pak Fadli? Peningkatan kompetensi guru. Iya, peningkatan kompetensi guru yang dimana sebenarnya kita juga bisa ya Bapak Ibu, tapi programnya belum ada. Untuk guru kelas mungkin programnya ya ke CGP itu ya. Yang artinya tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, hampir semua program yang ada di pemerintah dari sekolah kita mengikuti, dan nantinya dampaknya juga akan ke rapor pendidikan. Oke, untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab ya Pak ya, atau apabila ada diskusi yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu guru atau dari kepala sekolah, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaan karena ini seputar tentang program kegiatan yang dimana nanti akan kita laksanakan bersama. Mungkin ada langkah-langkah yang masih membingungkan atau masih perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Ya Bu Teti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan untuk teknis jalan sehat bergembira Pak. Untuk kelas 1 ya kan tadi ada menyiapkan kuis. Nah
kita niatkan kuis, kemudian di mana untuk pelaksanaannya, Pak? Silakan. Langsung dijawab atau ditampung duluan? Mungkin dari Saya tanya, Pak. Pak. Silakan Pak Amin. Saja Pak Fadli, untuk rencana tindak lanjut tadi yang sampai sampaikan, saya ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pakai jawabannya bersiji. Yang pertama, untuk program jalan sehat itu apakah ada ketentuan untuk berapa kilo atau berapa lama untuk waktu jalan sehat itu dilaksanakan untuk tingkat sekolah dasar? Yang pertama. Untuk yang kedua, tadi kan saya mendengarkan sampai wacananya untuk kegiatan jalan sehat itu akan dilaksanakan selama 1 minggu 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat mungkin setiap bulan ya, selama 1 semester. Yang saya tanyakan, apakah program jalan sehat itu dalam arti nggak hanya di minggu kedua dan keempat, bisa dirubah di minggu pertama dan ketiga, yang penting 1 bulan bisa dilaksanakan selama 2 kali. Yang kedua. Itu yang ketiga, mungkin hampir sama dengan pertanyaan Bu Teti terkait dengan kuis yang akan diberikan kepada siswa. Itu teknisnya apakah kita yang membuat sendiri atau dari guru PJOK yang sifatnya kuis itu diberikan ke siswa terkait dengan kegiatan olahraga itu sendiri atau pelajaran umum yang diberikan ke siswa? Kayak gitu. Oke, buat Pak Fadli, terima kasih banyak. Terima kasih. Pertanyaannya kita cukupkan dulu 2 pertanyaan ya, 2 penanya. Pada Pak Fadli, silakan untuk berikan jawaban. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang pertama, menjawab pertanyaan dari Bu Teti dan Pak Amin, yaitu di mana kuisnya itu akan tempatnya akan di mana, gitu kan ya, jawab ya. Oke, ya. Jadi gini, sekalian alur ya Pak Amin ya. Jadi ini jawabannya 1 tapi ya rangkap-rangkap. Jadi kalau untuk jauhnya itu seberapa, kita kondisional saja, ya, tidak ditentukan misal 5 kilo atau berapa kilo, enggak ya. Kita kondisional saja karena kita itu jenjangnya SD. Kalau terlalu jauh kasihan sama yang siswa kelas bawah. Nah, kemudian untuk di mana menyertakan kuisnya itu, nah nanti kita bikin pos bagaimana caranya tidak membuat kemacetan lalu lintas. Ya, misal kalau kita ini nanti mengadakannya di perempatan, itu kan pasti akan bikin macet, akan bikin ribut. Nah, kita nanti persetujuan kita ya, guru dan murid juga nanti diajak berdiskusi. Rutenya itu kita lewatkan lapangan. Nah, jadi nanti kita posnya itu ada di lapangan, nanti kita kumpulkan di lapangan. Nah, kemudian karena ini kolaborasinya dengan guru kelas dan guru PAI sesuai jenjangnya, nanti saya juga bisa mengikuti ya, maksudnya ikut membuat pertanyaan juga. Maksudnya kalau yang PAI ya PAI, kalau yang matematika berarti guru kelas sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan pengetahuan dari siswa-siswa peserta didik tersebut. Bisa ini ya Bu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Amin dan Bu Teti. Terima kasih. Bagaimana Bu Teti?
sudah jelas. Pak Amin gimana? Jadinya nanti kita masih ada tidak lanjutnya ya, sesuai dengan judulnya rencana lanjut. Tidak lanjutnya berarti nanti kita akan membuat kuis lah ya. Kuisnya tentunya tidak jauh-jauh dari pelajaran. Ini bagus sekali Pak, saya sangat setuju. Nanti juga bisa disinkronkan dengan RPS kita yang literasi ya. Jadinya belajar, berolahraga, berliterasi, mengerjakan kuis gitu ya. Nanti buat redaksinya gitu. Untuk Bapak CGP angkatan 10 bagaimana tanggapannya? Untuk memberikan tanggapan atau memberikan penguatan nih untuk program kita yang akan kita laksanakan ini. Kepada Pak Wirano, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Gunung Agung, Ibu Kasidyawati SPDMPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 5 Gunung Agung. Di sini saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Bapak Fadli selaku guru PJOK di SD Negeri 5 Gunung Agung ya, tentang memiliki program yaitu Jalan Sehat Gembira. Jadi memang betul bahwasanya kita di sekolah dasar tentunya bukan hanya belajar saja atau kita setiap hari hanya materi saja, tapi anak itu butuh yang namanya kegembiraan. Nah, kegembiraan itu melalui apa? Bukan hanya saja gembira saja, tetapi di situ ada unsur pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, salah satunya adalah jalan sehat yang tadi juga disampaikan oleh Pak Fadli dan Pak Amin, Bu Teti, ya tentunya itu sangat luar biasa, sangat baik sekali. Nah, tentunya tentang jalan sehat ini bukan hanya saja jalan sehat saja. Setelah bahasa Jawanya adalah berjalan sehat tetapi di situ tidak memiliki maknanya. Jadi tentunya sangat luar biasa ketika kita melaksanakan program ini diiringi dengan pembelajaran Bapak Ibu. Dengan apa tadi? Ya, digabungkan dengan literasi, ya. Bahkan mungkin di sini yang biasa mengapu matematika ya Pak Roji, Pak Fadli. Di situ ada yang namanya jalan sehat, mengikuti urutan, bertertib lalu lintas, ya. Jadi biar bersama-sama di situ sudah mencakup pembelajaran tentang pembiasaan baik yang biasa kita lakukan di sekolah. Jadi di sini saya mewakili Bapak dan Ibu guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada Pak Fadli ya. Tentunya program ini sangat membantu sekolah SD Negeri 5 Gunung Agung dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di SD Negeri 5 Gunung Agung. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya dari Pak Winarno. Ada lagi dari ibu-ibu untuk memberikan penguatan? Bu Mus, Putri, cukup, Pak Fadli. Oke, sambil menunggu dari Ibu Kepala Sekolah, tadi juga sudah disampaikan ya dari Pak Win untuk penguatan dari kegiatan ini. Ternyata kegiatan ini tidak hanya untuk kesehatan jasmani, tapi juga untuk psikomotor ataupun kognitif ya, yang dimana pengetahuan dari peserta didik. Jadinya saya sangat setuju sekali Pak untuk kegiatan ini. Untuk hari Jumat ya, ini untuk kegiatan program berbasis proyek ini ya, jalan sehat gembira. Ini nanti mungkin bisa menjadi redaksi kita ya untuk kegiatan, jadi bisa juga kita masukkan ke program tahunan kalau memang ini nanti
ketika dievaluasi ternyata dapat meningkatkan pembelajaran di kelas. Pada Bu Ida, Kepala Sekolah. Baik, untuk Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada lagi untuk memberikan penguatan, kami mohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan terakhir untuk program ini, yang dimana program ini tanpa persetujuan dan dukungan dari Kepala Sekolah kami yakin tidak akan bisa berjalan. Jadi kami mohon untuk penguatannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Jadi langsung saja ini, kalau saya lihat pemaparan dari Pak Fadli, kegiatan ini kalau memang dilaksanakan bisa maksimal, alangkah baiknya. Jadi program yang positif harus diiringi dengan semua yang positif, yang semangat. Saya yakin kalau itu hanya tercetus dari keinginan Pak Fadli sendiri selaku guru PJOK, hasilnya juga nol. Jadi dukungan dari semua Bapak Ibu guru, baik yang guru kelas, guru mapel, termasuk saya sendiri, kegiatan ini harus dilaksanakan. Mulai kapan nanti kan itu sampean yang memprogramkan. Pada wali kelas dan yang lain-lain kan itu istilahnya nanti mengikuti. Harapan kami yang itu tadi jangan hanya selesai di sini saja, apalagi saya tadi dengar dikaitkan dengan literasi, dengan kegiatan yang lain. Dan jangan lupa karena ini memang kegiatan ini harus dibarengi dengan dokumentasi apapun, ya, apapun teori yang Bapak Ibu katakan, tapi jika tidak ada dokumentasinya pun dikatakan itu nihil. Sebaliknya, kalau cuma dokumentasi saja tidak ada realisasinya juga sama saja bohong. Jadi ini saja ya. Saya tetap pada dasarnya mendukung semua kegiatan yang dilakukan, baik itu guru mapel, guru kelas, jikalau memang itu demi kemajuan sekolah. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih atas penguatan dan dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah, yang dimana saya yakin program ini dapat kita jalankan sesuai dengan prosedurnya, yang dimana tadi juga disampaikan harus seiring ya, artinya antara dunia nyata dan dunia maya ini harus sama, harus sesuai ya Pak, dan tidak hanya di dunia maya saja. Baik, saya rasa cukup untuk kegiatan ataupun presentasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Selaku pembawa acara atau moderator, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun penyampaian kata yang kurang pas. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.